Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, kami gembala dan majelis jemaat GPM Sola Gracia Kupang menyambut hangat seluruh jemaat yang hadir pada ibadah Hari Raya Malam Natal Rabu 24 Desember 2025 di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita semua akan masuk pada malam persiapan Hari Raya Natal atau Malam Natal. Di malam yang kudus dan penuh makna ini, kita semua berkumpul untuk merayakan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang dinyatakan melalui peristiwa kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ibadah malam Natal tahun 2025 mengusung tema besar Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Melalui tema ini kita diingatkan bahwa Yesus yang lahir menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Di dalam kehadirannya setiap keluarga dipulihkan, dikuatkan dan diberi pengharapan baru. Selamat beribadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan penuh hormat dan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama 4 minggu berturut-turut kita semua telah menjalani masa Advent. Selama masa itu kita berdoa menantikan terang dijanjikan Allah. Minggu demi minggu kita berjalan dalam pengharapan, doa dan kerinduan akan keselamatan. Kita telah diingatkan melalui nyala lilin-lilin Advent akan pengharapan, damai, sukacita, dan kasih yang dinantikan dirinya. Pada malam ini, gereja dengan penuh syukur menyatakan bahwa masa penantian itu telah berakhir. Sekarang kita memasuki masa Natal, masa di mana janji Allah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan menyalakan lilin besar warna putih ini yang kita namakan sebagai lilin Kristus, maka dengan ini gereja menyatakan masa Advent telah berakhir dan masa Natal telah dimulai. Allah hadir untuk menyelamatkan umatnya dan memuliakan keluarga-keluarga di bumi. Sejenak jemaat Tuhan bangkit berdiri dan jaduan litani pembukaan Malam Natal kita membacakan dalam gelap dan terang kehidupan kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kabar sukacita tentang kelahiran Juru Selamat. Seperti para gembala, kami dipanggil untuk datang dan melihat. Datanglah dan tinggallah di tengah-tengah kami ya Yesus. Kami semua menyambut-Mu dengan iman. Marilah kita pergi ke Bethlehem melihat tanda yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kami siap melangkah menuju tempat Engkau hadir. Kami ingin datang menyembah Yesus, Sang Juru Selamat. Pujian Kidung Jemaat 109 ayat 1, 2 dan 3, ayat 2 dan 3, para bapak dan ayat 3 dan 4. Mari berkumpul dan bersukaria.
pertolongan kepada kita dalam ibadah malam Natal pada Rabu 24 Desember 2025 terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi kita, serta oleh kekuatan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Nats pembimbing yang membimbing kita dalam ibadah malam Natal ini terbaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33. Lukas 1 ayat 31 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Silakan dulu. Puji Tuhan, yakin jemaat 96 ayat 1 dan 2. Di malam sunyi berkenan yang mulia dan seterusnya. Bergema
Tuhan masih berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, mari kita berdiri untuk merendahkan hati hendak mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dalam doa secara berganti. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengaku kepadamu bahwa sebagai bapa dan pemimpin keluarga, kami sering lalai menjadi teladan iman, kurang sabar dalam mendidik, dan kurang setia dalam mengasihi. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami memimpin keluarga dengan hikmat, kasih, dan kerendahan hati. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, kami mengaku bahwa dalam hidup kami yang banyak keterbatasan, kami sibuk dan kemungkinan hidup, kami sering letih, dan kurang berserah. Ampunilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap setia mengasihi, mengampuni, dan membangun kehidupan keluarga dalam kasih. Ya Allah, Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus ke dalam dunia. Kami mengaku bahwa sebagai umatmu, kami sering gagal hidup seturut kehendak-Mu. Kami sering hidup dalam egoisme dan ketidakpedulian. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Baharuilah hati kami agar kami menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami dengan iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kasih yang nyata. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dan pengampunan dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam kitab Injil Matius 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Yesus Kristus Allah hadir untuk mengampuni, memulihkan, dan menyelamatkan kehidupan kita. Sebagai umat yang telah mengaku dosa, terimalah pengampunan dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita menyambut anugerah keselamatan dari Tuhan itu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Sebab Allah telah mengaruniakan anaknya bagi keselamatan dunia. Dengan sukacita dan syukur, malah kita memuliakan Allah. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit. Saya muji Tuhan bagi pujian dalam kehidupan terus menjalankan Muliakanlah
dan penyerahan diri kepada kehendaknya, malah bersama-sama kita meneraskan nyanyian pujian Maria secara berbalas. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turut temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selamanya. Amin. Dan melakukan pujian Kidung Allah
untuk kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di tengah malam yang hening ini, gereja mengarahkan hati pada Betlehem, tempat kasih Allah dinyatakan bagi dunia. Jemaat yang terkasih, sebelum terang itu dinyatakan di Betlehem, Allah telah lebih dahulu berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Allah menanamkan harapan di tengah dunia yang gelap, menjadikan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Pada malam yang kudus ini, kita akan mendengarkan kembali nubuat tentang kelahiran Sang Mesias yang akan disampaikan lintas generasi dari kaum bapak, kaum ibu, kaum remaja, dan pemuda, anak-anak sekolah minggu, serta perwakilan majelis jemaat. Untuk itu, yang mewakili kaum bapak dibacakan oleh Bapak Yohanes. Perwakilan kaum ibu dibacakan oleh Ibu Rantri. Perwakilan kaum remaja dan pemuda dibacakan oleh Kakak Yesua. Perwakilan anak-anak sekolah minggu dibacakan oleh Adik Stefani. Perwakilan majelis jemaat dibacakan oleh Ibu Mary Cumbang. Itu saya persilakan. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Mika pasal 5 ayat 1. Bagi Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Betlehem berkata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu saat akan keluar dari tumbul Isai dan kaum yang akan tumbuh dari kampungnya akan berubah. Yesaya 9 ayat 5b. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Mesias ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Kasih. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat yang terkasih, membuat para nabi telah kita dengarkan menyatakan janji Allah yang setia, yang dipelihara dari generasi ke generasi. Ini kita diajak untuk mendengarkan Injil kelahiran Yesus Kristus, saat janji itu sungguh-sungguh digenapi dalam sejarah manusia. Injil kelahiran Tuhan kita akan dibacakan oleh perwakilan kaum bapak dan kaum ibu sebagai tanda bahwa keselamatan Allah dihadirkan bagi keluarga yang seluruh umatnya. Saya mengundang kita semua berdiri untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Perwakilan dari kaum ibu, saya izin Ibu Yusina Kase, dan kaum bapak, Bapak Yohanes. Kaum ibu, Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-5. Matius 1 ayat 18.
Tapi ketika ia menggunakan hati itu, mereka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, saudara engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan mengaku akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya tergenaplah nanti yang dikenakan Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, di Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Injil kelahiran Yesus Kristus telah kita dengarkan malam ini. Kini gereja di sepanjang zaman dan di sepanjang sejarah tidak tinggal diam. Dengan iman dan sukacita kita memaklumkan kepada dunia kabar keselamatan yang telah digenapi. Wahai bangsa-bangsa, hai segala bumi dan isinya, dengarlah hari ini lahir bagi kita sekalian Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ia datang bukan dalam kemegahan dunia, melainkan dalam kerendahan palungan, bukan dengan senjata, melainkan dengan kasih yang menyelamatkan. Inilah kabar sukacita besar bagi seluruh umat manusia. Terang telah datang ke dalam dunia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Glory in excelsis Deo. Kita tiba pada penyalaan lilin. Lilin pertama dinyalakan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoiced.
rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Lanjut pujian malam kudus, sunyi senyap dunia terlelap. Kidung jemaat 90 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, malam ini, malam Natal di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Natal pada besok hari. Malam ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dengan penyalaan lilin Natal. Biarlah lilin Natal yang dinyalakan malam ini bertanda bahwa Yesus Kristus datang untuk menerangi dunia dan menyelamatkan kita sekalian, menyelamatkan keluarga-keluarga kita di dalam Kristus Yesus. Katakan kepada Tuhan malam ini, malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap.
Marilah kita membawa keluarga kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Dengan dalam keheningan, mari kita mengucap syukur atas kelahiran Yesus Kristus dan memohon agar Dia hadir, tinggal dan memerintah dalam setiap keluarga kita. Mewakili kaum bapa, mari kita kaum bapa mengucapkan doa syukur. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah lahir bagi kami. Sebagai para bapa, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami untuk mengasihi, melindungi, dan menjadi teladan iman di dalam rumah tangga kami. Tuhan, tinggallah di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan keluarga. Kami mohon hadirlah tengah rumah tangga kami. Kuatkan kami dalam mendidik anak-anak dan jadikanlah keluarga kami menjadi tempat dan bisa tertinggal. Tuhan, tinggallah di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir dan mengasihi kami. Tolonglah kami supaya kami taat kepada orang tua, saling mengasihi di rumah, dan selalu ingat bahwa Engkau ada bersama kami. Tuhan, tinggallah di dalam keluarga kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa-doa umat-Mu. Tinggallah di dalam setiap keluarga yang hadir malam ini. Sucikanlah relasi kami dan jadikanlah rumah tangga kami sebagai tanda nyata kasih dan keselamatan-Mu bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita memuji Tuhan dari pujian malam sunyi, senyap kita berdoa dan Malam sunyi
pelayanan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pada kesempatan malam hari ini, Rabu 24 Desember 2025, sebagai warga gereja dan umat beriman, pada malam ini dalam nuansa malam Natal, dalam mempersiapkan diri dalam rangka merayakan hari Natal yang akan kami peringati pada besok hari. Malam ini kami menyatukan hati kami dalam ibadah malam Natal malam ini di tempat ini. Kidung-kidung Natal telah kami kidungkan kepada Tuhan. Berita dan firman Allah telah disampaikan sebagai pengingat bagi kami sekalian bahwa di 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Tuhan yang hidup telah lahir di kota Bethlehem, lahir dalam kesederhanaan, lahir karena kasih-Mu kepada dunia ini. Malam ini kami boleh ada untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Yesus Kristus. Biarlah perjumpaan kami malam ini mendatangkan kebahagiaan, sukacita dan berkat bagi kami sekalian yang ada dalam ibadah malam Natal malam ini. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, malam ini ya Tuhan, di tengah kebersamaan dan sukacita merayakan hari Natal, kami rindu untuk dihibur dan dikuatkan lewat firman Allah. Karena itu kami berdoa dan memohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh yang kudus. Biarlah Roh Kudus menerangi kami dalam pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu yang kami bacakan, yang akan kami dengarkannya malam ini, kiranya menghibur kami, menguatkan kami, bahkan kami rindu biarlah firman-Mu malam ini meneguhkan dan menyelamatkan kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Tenangkan hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan, dan berbicaralah bagi kami malam ini, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan berserah hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan malam ini di Rabu 24 Desember 2025 kita ada dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah malam Natal malam ini di sini. Doa kami, doa saya, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat turun memberkati dan menolong kita semua. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan sesuai dengan tema kita, tema besarnya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Terbaca dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Matius 1 ayat yang ke-21 sampai 24. Saya akan membacakannya kepada kita semua di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian jawab pembacaan Alkitab bagi kita pada malam yang berbahagia di tempat ini. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
melalui pembacaan kita malam ini, di bawah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya rindu dan berharap perenungan kita dalam pembacaan ini membawa kita kepada perenungan-perenungan pribadi, bahwa pada akhirnya kita hidup dalam dunia ini. Pada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, status sosial tidak menjadi penting. Tapi yang penting hari ini kita tahu bahwa kita hidup dan pada waktunya kita semua akan dipanggil kembali oleh Tuhan Bapa di surga. Pada titik itulah malam ini kita diingatkan dan diajarkan oleh firman Allah, bagaimana kita selama kita hidup dalam siara kita di dalam dunia, membawa dan menempatkan hidup kita menjadi pribadi orang beriman yang ada dalam perjalanan siara di dalam dunia. Sebagai warga gereja, sebagai orang-orang, sebagai kaum beriman, saya percaya bahwa renungan tentang kelahiran Yesus kita semua sudah dengar. Barangkali berulang pula kita mendengarkannya dalam setiap momentum hari-hari Natal. Bagaimana dengan kita yang berkumpul malam ini, khususnya dalam menghayati malam Natal, dalam mempersiapkan hidup kita dalam merayakan hari Natal tahun 2025. Sudahkah kita, saya, saudara-saudara, dan kita semua yang hadir, yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang kita percaya, adalah Allah yang telah datang untuk menyelamatkan kita dan keluarga-keluarga kita? Saya berharap pertanyaan mendasar ini dapat dijawab oleh setiap kita yang hadir pada setiap keluarga-keluarga Kristen yang berkumpul di malam Natal malam. Sudah yakinkah kita sebagai kaum bapa? Sudah yakinkah kita sebagai kaum wanita, kaum ibu? Dan sudah yakinkah kita dalam kedudukan sebagai anak-anak, bahwa apakah keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri telah diselamatkan oleh Tuhan atau belum? Perlu digarisbawahi dan diingat oleh kita sekalian bahwa dalam Kristus di 2000 tahun yang lalu mengutus Kristus, mengutus Yesus berdasarkan nubuatan-nubuatan yang kita dengar malam ini telah terjawablah lewat pembacaan firman Tuhan malam ini, bahwa Maria menjadi alat, menjadi sarana keselamatan yang direncanakan oleh Allah. Allah memakai Maria, seorang perawan, seorang dara yang belum berkeluarga, untuk menjadi alat keselamatan bagi dunia ini. Allah mempercayai Maria sebagai seorang pribadi yang baik, yang tulus, menjadi alat untuk membawa keselamatan bagi segenap dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, penekanan dari pembacaan kita sungguh sangat jelas. Kalau kita membandingkan pembacaan kita hubungkan dengan Injil Lukas, di sana kita dapat menemukan bahwa Yusuf dan Maria adalah dua pasangan yang baru bertunangan, alias mereka belum menikah secara sah. Tapi kepada mereka Allah memberi kepercayaan kepada Maria dan Yusuf untuk menjadi keluarga perdana yang akan membawa keselamatan bagi segenap dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan bacaan kita, pesan penting yang disampaikan oleh malaikat, kalau catatan kitab Lukas menyebutnya dengan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ingin memberikan pesan penting kepada Yusuf dan Maria. Apa pesannya? Kalau kita membaca, pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria adalah bahwa kepadamu engkau akan mengandung, dan engkau harus memberi nama kepada anak yang ada dalam kandungan itu, Yesus. Bapak Ibu sekalian,
Mengapa nama anak yang dikandung harus diberi nama Yesus? Karena keterangan dalam bacaan Matius 1 ayat 21. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena apa? Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Jadi rupanya nama Yesus dan nama yang agung. Nama Yesus adalah nama yang maha dahsyat. Tidak ada nama yang dapat memberikan keselamatan bagi umat manusia. Memang Bapak Mama Saudara, di Filipina saya suka membaca, mendengar berita. Di sana ada nama Yesus. Ada nama Yesus. Tapi nama Yesus yang tidak bisa dikaitkan dengan menjadi juru selamat. Amin. Artinya bisa saja dalam tren dunia orang bisa memakai nama Yesus, tapi nama yang tidak akan sama dengan nama Yesus yang ada di dalam Alkitab. Malaikat memberikan pesan kepada Maria dan kepada Yusuf. Berita utamanya sangat jelas. Anak yang engkau kandung itu harus diberi nama Yesus. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dan pada titik ini, nasihat untuk kita semua. Rupanya, nama itu punya arti dan makna dalam setiap kehidupan umat manusia. Amin kok. Makanya saya mengingatkan dan menasihati. Kalaupun mau kasih nama, jangan sampai namanya yang agak beda lah dari budaya kita lah. Kan ada yang kasih Messi, namanya Messi, bagus juga, tapi kan dia dari tempat lain. Tapi saya suka dengan realista. Mana dia realista? Dihubungkan dengan penggemar bola kaki. Ya baik juga, hanya dalam perkembangannya biasa dia dipanggil ET. Saya juga agak bingung-bingung gitu. Paling tidak Bapak Mama saya mengingatkan nama itu berhubungan dengan sebuah makna. Amin. Yesus ini bukan sekedar maunya Yusuf dan Maria. Bukan. Saya berpikir kalau pada zaman itu ada pilihan nama yang harus diberikan oleh Yusuf dan Maria sendiri, saya yakin mereka akan cari nama yang paling beken pada zaman itu. Tapi tidak demikian dengan Yusuf dan Maria yang dicatat dalam Alkitab. Malaikat Gabriel menyampaikan pesan dari Allah. Anak yang ada dalam kandungan itu harus anak laki-laki. Dan karena dia anak laki-laki, namanya harus Yesus. Mengapa namanya Yesus? Karena Alkitab berkata, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau demikian, mengapa nama Yesus begitu penting bagi saya, bagi Bapak Mama bersaudara sebagai warga gereja dan orang-orang beriman? Karena Alkitab memberi keyakinan buat saya dan saudaraku sekalian bahwa Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita umat manusia. Amin kok. Dia Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Bapak Mama boleh baca, boleh cek di berbagai media. Tidak ada nama seperti nama Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan bagi umat manusia. Hanya Yesus. Alkitab dengan tegas dan dengan jelas dalam ayat yang ke-21 dalam bacaan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Mengapa? Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pada titik ini, taulah kita semua bahwa keselamatan yang direncanakan dan dirancang oleh Allah diberikan kepada dunia supaya semua orang, berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang pribadi. Bagaimana dengan konteks Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Kita juga mau menerima malam ini, bukan saja pada konteks pribadi-pribadi kita yang mau diselamatkan,
Tapi juga kita rindu dan berharap ketika saya dan kita semua diselamatkan, kita juga berdoa dan berharap keluarga-keluarga kita juga diselamatkan oleh Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Makanya mengapa kita terus berlomba-lomba selama kita hidup untuk terus berjuang mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mengapa pula kita terus mau berdoa, setia beribadah kepada Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita secara pribadi dapat menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tapi sekaligus kita berharap dan berdoa agar keluarga-keluarga kita juga dapat diselamatkan oleh Yesus. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan sebagai warga gereja, sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Malam ini kita ada dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, Sang Putra Natal yang dilahirkan di 2000 tahun yang lalu. Kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahirannya. Saya ingatkan malam ini, kesempatan untuk kita merayakan hari kelahiran Yesus adalah kesempatan untuk kita merenungkan tentang keselamatan yang telah Yesus kerjakan bagi kita sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan, kelahiran Yesus Kristus yang kemudian kita peringati dalam momentum Natal adalah kesempatan untuk Dia datang dan menyelamatkan kita. Amin. Jadi dengan demikian sadarlah kita sekalian bahwa merayakan Natal tidak berarti harus melalui pesta pora. Amin. Bukan harus ditandai dengan pesta-pesta. Kalaupun ada kelebihan duit, kelebihan berkat, boleh, tapi Natal selalu dihubungkan dengan sebuah peristiwa yang penuh dengan kesederhanaan. Alkitab menjelaskan buat kita, Yesus dilahirkan bukan di tempat yang mewah. Alkitab berkata, Ia dilahirkan di kota kecil Bethlehem, di sebuah palungan yang sederhana, bahkan tubuhnya dibungkus dengan kain laut. Kain yang tidak layak untuk dipergunakan kepada tubuh manusia. Tapi itulah yang dialami dan dirasakan oleh tubuh Yesus pada waktu Ia dilahirkan ke dalam dunia di 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau demikian Natal, kalau kita perhatikan bacaan kita, sesungguhnya Natal yang kita peringati, kita tengah memperingati tentang keselamatan hidup manusia, keselamatan saya dan keselamatan Bapak Mama, saudara-saudaraku yang diberkati. Jadi dengan demikian maka merayakan hari Natal bukan berarti atau tidak harus selalu, sekali lagi tidak harus dilakukan dengan pesta pora. Tidak harus. Kenapa? Karena sering kali dalam suara gembala yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, sekarang ini kalau saya perhatikan terjadi pergeseran soal merayakan hari Natal. Pertama, sekarang ini kita lebih dengar lagu Natal, tapi manusianya justru tidak terdengar dengan baik. Kedua, terdengar petasan dan mercon-mercon dibanding dengan orang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saya lihat contoh di Kota Kupang, pohon Natal dari November sudah ada. Dan kalau sekarang ini saya lihat kalau kita keluar sore, macet di mana-mana. Iya, bagus. Dari sisi ekonomi terjadi pergerakan uang, tapi orang kehilangan momentum untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Orang akhirnya jatuh kepada sebuah kesibukan yang pada akhirnya tidak mempersiapkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang lahir untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berharga sebenarnya. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pada dasarnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah umat pilihan Allah,
umat yang begitu berharga di mata Allah. Tapi Alkitab mengingatkan buat kita dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Kita semua orang berdosa. Dan karena kita semua berdosa, maka kita membutuhkan juru selamat. Juru selamat cuma Yesus yang kita rayakan. Jadi kalau demikian, mari kita siapkan hati kita dengan baik. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan dalam upaya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan para gembala, salah satu contoh, ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus, mereka berupaya dalam keterbatasan mereka, dalam kondisi yang tidak berdaya, mereka ingin mengalami perjumpaan dengan mereka. Apa yang mereka rasakan oleh para gembala? Alkitab berkata, begitu mereka berjumpa dengan Yesus yang baru lahir, Alkitab memberitahukan buat kita, mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kata firman. Demikian juga dengan orang-orang Majus. Apa yang diperbuat oleh orang-orang Majus? Alkitab bercerita bahwa orang Majus dari seberang timur adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang kaya, orang-orang yang berada. Tapi pada waktu mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka berjuang, mereka berupaya untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Yesus sebagai persembahan atas apa yang telah Tuhan buat dalam hidup mereka. Kalau kita membaca firman Tuhan, orang Majus ini dari timur, petunjuknya hanya bintang. Lalu pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus yang baru lahir, apa yang mereka persembahkan? Alkitab berkata, emas, kemenyan, dan mur. Apa yang saya mau sampaikan dalam konteks Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Paling tidak kita belajar dua hal dari para gembala. Satu dari para gembala, dua dari orang Majus. Merayakan Natal adalah kesempatan untuk kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat yang dilahirkan ke dalam dunia. Kita bawa keluarga-keluarga kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar hidup kita, keluarga-keluarga kita juga diselamatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti para gembala. Para gembala saya ceritakan orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dihargai. Tapi mereka berkesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata mereka memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Demikian kita dapat belajar dari para orang Majus. Ketika mereka mendengar tentang kabar kelahiran Yesus, mereka membawa persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur atas kebaikan Allah yang Allah telah anugerahkan bagi umat manusia. Sampai di sini. Kalau demikian Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, paling tidak ada dua contoh yang dapat kita petik. Para gembala dan juga orang Majus. Lalu kalau demikian, bagaimana dengan reaksi? Bagaimana dengan respon kita sebagai warga gereja, sebagai kaum-kaum beriman yang hidup di zaman ini? Paling tidak di tahun 2020. Apa yang kita ingin buat dalam rangka menyambut kelahiran Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan keluarga kita. Sudahkah kita seperti para gembala, telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan memuliakan Tuhan kita? Saya berharap malam ini ada kesempatan terbaik kita ada di tempat ini, ada dalam ibadah malam nanti. Saya rindu, saya berdoa malam ini ada perjumpaan pribadi, secara pribadi Bapak Mama, saudara-saudara, dengan Yesus Kristus Tuhan yang telah di 2000 tahun yang lalu. Paling tidak pertandanya, malam ini kita mengalami lawatan Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan,
ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi pribadi-pribadi, Bapak, Mama, saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen yang hadir pada malam ini. Yang kedua, paling tidak, kesempatan malam ini ada kesempatan terbaik kita mengambil peran seperti orang-orang Majus. Merayakan Natal adalah kesempatan terbaik untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan